Selamat sore semua. Selamat sore semua. Dan di rumah juga ya, seru dari gamenya ya. Masih nggak ngerti apa. Oke. Tema di sesi ini panggilannya untuk masuk dalam kekudusan. Saudara, kata kekudusan atau kesucian buat Bapa kita di surga dengan kata kekudusan atau kesucian dalam konsep agama itu beda sama sekali. Dalam konsep agama memang mutlak ada kata suci, kudus. Maka itu hampir semua agama untuk menyatakan kesucian kekudusan umat mereka biasanya pakai tanda baju putih-putih. Maka itu hampir semua agama pasti ada. Bahkan ada yang diwajibkan pakai baju putih-putih. Dengan kata lain, kekudusan atau kesucian buat agama apa saja, maaf, itu hanya penampilan luar yang bisa dilihat oleh orang. Ngerti nggak maksud saya ya? Dan selalu begitu. Bahkan di dalam gereja ada aliran-aliran Kristen tertentu yang mewajibkan semuanya pakai baju putih. Iya. Ada. Nah, Tuhan Bapa kita di surga tidak sibuk dan tidak pusing dengan urusan luar. Kira-kira kenapa? Coba, kenapa Bapa kita di surga nggak pernah sibuk, nggak pernah pusing, bahkan nggak pernah minta untuk kekudusan kesucian itu di badan kita, di luar dari yang paling dalam? Kenapa? Karena dia bisa melihat dalam betul. Yes. Dengan kata lain, justru yang di luar dilihat orang itu penuh kemunafikan. Iya. Betul nggak? Iya. Maka itu Tuhan gak tertarik dengan pakaian yang putih-putih, ya, dengan urusan-urusan keagamaan. Tidak. Sebenarnya dia gak tertarik. Nah, lalu kekudusan yang dia maksud itu apa? Mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan Nah, perhatikan penekanannya, melakukan, bukan pakaian. Artinya apa? Ayo mikir. Artinya apa? Dia tidak menekankan ritual, pakaian, tata cara, ini itu, tapi dia menekankan melainkan melakukan apa yang kudus. Beda tidak? Loh, saya tanya, beda nggak antara pakaian dengan kelakuan? Beda. Saudara, lalu apa tujuan Bapa memanggil kita, meminta kita untuk melakukan hal yang kudus, bukan tentang pakaian yang suci? Karena dia itu sendiri kudus. Betul, nah, kita dipanggil untuk melakukan kekudusan itu supaya kita bisa sejalan dengan dia. Iya. Jangan pernah dengar istilah satu frekuensi. Artinya apa itu? Kalau frekuensi nggak sama dalam hukum fisika, itu terjadi benturan. Nah, benturan dari frekuensi yang tidak sama itu merusak dan menghancurkan. Dalam ilmu musik ada kata sinkron. Kalau kata sinkron, yang senada, yang selaras. Kalau saudara suka musik,
maka tidak boleh lupa kalimat tune up. Apa itu? Menyelaraskan nada. Supaya apa? Tujuan tune up itu apa? Menyelaraskan nada supaya dengarnya itu enak. Pernah dengar musik yang dor-dor gak simpul sama sekali, gak bisa dinikmati, gak bisa dirasa. Jadi hidup kudus, tema yang Bapak Ibu Kepala Saudara pilih saat ini, itu bukan soal tindakan yang hanya bisa dilihat, tapi lebih kepada urusan pribadi yang ada di dalam ini. Nah, dalam hukum pernikahan, ya, kalau suami istri tidak sinkron, tidak sefrekuensi, ya, artinya yang satu hidup kudus, yang satu kudus. Untuk ngerti saja perbedaan. Saudara, kalau itu terjadi, maka di keluarga itu ada kekacauan. Seperti musik yang gak tune up, seperti hal-hal fisika yang gak sefrekuensi, lalu lihat warna-warni yang gak selaras. Korban pertamanya pasti anak-anak. Dan yang menyedihkan, setan berhasil merusak hidup keluarga ini. Jadi kalau tema ini tentang panggilan kita masuk dalam hidup kekudusannya, itu bukan soal agama, bukan soal gak berdosa, gak ini, tidak. Tapi dalam praktek sehari-hari, bagaimana seorang suami itu menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan yang Maha Kudus, begitu pun seorang istri menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan yang Maha Kudus. Maka kalau suami istri ini bisa sejalan, menyelaraskan satu frekuensi, tune up dengan Tuhan, sinkron dengan Tuhan, wah, itu surga di dunia betul. Iya. Nah, saya ulangi lagi, iblis tak suka yang seperti ini, dikacaukan luar biasa. Mazmur 128 mulai ayat 1. Mazmur 128 mulai ayat 1. Di Alkitab ada judulnya, coba baca. Kalau di layar nggak ada. Baca Alkitab sudah. Judulnya apa? Ayo baca. Berkat atas rumah tangga. Ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apa itu takut akan Yahweh, takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Itu takut akan Bapa di surga. Nah, kita nggak tahu siapa yang dimaksud. Saya baca lagi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, ini kekudusan. Jalan melakukan di jalan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita masing-masing. Ayat 2. Apabila orang yang takut akan Tuhan tadi, apa tadi takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Ya. Apabila orang yang takut akan Tuhan itu memakan hasil jerih payah tangannya, maka orang itu bagaimana? Berbahagia dan baiklah keadaannya. Sampai ayat ini pun belum tahu siapa yang dimaksud. Ayat 3. Nah, kata pertama, siapa yang dimaksud ayat 1 dan 2? Laki. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Jadi ayat 1 dan 2 untuk siapa? Laki-laki. Suami. Ini kuncinya. Nah, dalam Alkitab
Tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana, tapi artinya dalam sekali. Begitu orang menikah, maka laki-laki akan potong badan, maka yang gadis akan potong kepala. Sehingga badannya laki-laki digabungkan dengan kepalanya si gadis, itu yang dikuburkan. Maka yang hidup itu kepalanya laki-laki dan tubuhnya si gadis. Ingat hukum itu? Belum saja ingat. Cukup diam saja. Betul hukumnya seperti itu? Loh, jawab dong. Nggak tahu, ada yang nggak tahu. Jadi dalam pernikahan yang Tuhan gambarkan, itu harus satu kepala dan satu badan. Kalau sampai ada orang menikah satu badan dua kepala, itu pasti monster. Betul? Nah, dalam istilah apa itu pernikahan, saya nggak tahu ini bahasa dari mana. Poliandri. Kalau satu istri, suaminya lebih dari satu. Kalau satu suami, istri betul. Kalau satu suami lebih dari satu istrinya, itu poligami. Saya nggak tahu ini bahasa mana. Jadi nggak mungkin ada satu kepala dua badan. Itu namanya kembar siam. Kalau satu badan kepalanya lebih dari satu, itu monster. Jelas kan ya? Nah, itu hanya hukum Tuhan yang ada di Alkitab. Masih ingat waktu Ahok masih jadi gubernur DKI, dia selalu menggunakan filosofi orang Tionghoa. Ikan itu kalau rusak pasti kepalanya dulu, bukan badannya. Dan itu betul. Maka itu kalau ada suami yang hidupnya tidak takut Tuhan, tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Suami sebagai apa? Suami sebagai apa? Kepala. Maka suami yang tidak takut Tuhan, yang hidup tidak kudus, dan saya bukan soal pakaiannya, bukan soal rajin ritual ibadahnya, tidak, kelakuannya. Maaf, kasihan istrinya dan anak-anaknya akan ikut dalam proses pembusukan. Wih, itu Mazmur 128 itu luar biasa. Jangan nunggangi. Jadi lagi sekali tema yang dipilih untuk sesi ini. Panggilannya untuk melakukan kekudusan hidup, bukan soal agama, bukan soal bangunan, tapi soal hidup takut akan Tuhan dan berjalan di jalan yang Dia tunjukkan. Nah, jalan yang Dia tunjukkan cuma ada di Alkitab, nggak ada di tempat lain. Maka itu ikuti ini. Maaf, jangan ada yang tersinggung, marah, lalu saya dikeroyok. Kenapa saya mau ngomong ini? Karena pernikahan itu adalah satu kepala dan satu badan. Salah satu tidak kudusnya rumah tangga, salah satu penyebab, kalau ada dua otak di rumah tangga ini. Bayangkan, ada apa? Dua otak. Artinya nanti, oke, saya balik. Kalau pernikahan itu satu kepala dan satu badan, jadi yang punya otak yang siapa? Kepala. Istri? Gak punya otak, kita cerita. Loh, kok baru sadar? Loh, kan saya sadar. Ya, baru sadar. Maka itu saya bilang tadi, kalau saya ngomong ini saya royok. Kenapa? Kamu ada apa? Lagi mau nyuruh suaminya ikut. Betul nggak saudara? Ini apa yang belum ngerti? Oke, saya harus mundur agak jauh ini ya. Ada satu
orang-orang yang memberi ucapan kepada pengantin baru. Ya, ada konsep. Kalau ada orang memberi ucapan kepada pengantin baru dan menggunakan alat transportasi, biasanya ucapan selamat pengantin baru itu menunjuk kepada alat transportasi apa? Ayo dong. Bahtera kehidupan apa? Dulu, ya beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya pertama diskusi ini, jawabannya begini. Ya jawabannya itu kan memang transportasi pertama kan kapal, belum ada kereta api, pesawat, atau belum ada mobil, belum ada. Saya nggak puas jawaban ini. Ya, karena nggak mungkin orang memberi ucapan selamat di luar istilah kapal. Sampai suatu saat menemukan fakta ini. Ternyata semua alat transportasi, semua, kecuali kapal, sopirnya itu cuma satu. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti lagi. Saya ngomong lebih soal. Nggak ngerti-ngerti. Pesawat pilotnya harus dua, nggak bisa satu. Bis, transport, kereta api nggak boleh satu. Aneh, hanya kapal yang nakodanya cuma satu, dan itu berlaku sampai hari ini. Bahkan dalam hukum internasional, coba ikuti. Berapa tahun yang lalu ada banyak peristiwa kapal terbalik, kapal tenggelam, yang paling ngeri waktu di Korea Selatan itu ya. Nakoda, ingat kita nih, nakoda sebelum disahkan untuk bawa kapal, ada satu sumpah bagi semua nakoda itu. Kalau satu hari kapal yang kamu nakoda itu karam dan tenggelam, nakoda tidak boleh meninggalkan kapal sebelum semua ABK dan penumpang keluar. Artinya nakoda itu disumpah harus ikut mati bersama kapal. Itu hukum internasional dan itu berlaku sampai hari ini. Wah, itu luar biasa. Nah sekarang, bagaimana nasib sebuah kapal? Gak usah kapal, perahu saja. Gak usah perahu, ketek. Kalau nakodanya dua, jadi apa itu? Jadi apa? Bukan orang gak jalan, karena ikut sendiri dua orang ini. Lu serius kan? Wah, ini hukum yang tercatat di Alkitab. Maka itu salah satu tidak kudusnya rumah tangga ketika istri ikut jadi kepala di keluarga. Maka itu kalau ada satu keluarga dua otak, itu namanya keluarga otak-otak. Dan pasti bertengkar. Pasti bertengkar. Nah ini keluarga jadi gak putus hidupnya. Istri peminat, istri ingin makan kendali. Maaf, itu merusak kekudusan pernikahan. Jadi kepala. Maka itu kalau saya konseling pernikah, maka calon pengantin laki-laki yang harus diberi banyak waktu untuk diskusi, untuk ceritakan ini. Karena menjadi kepala itu gak main-main tanggung jawab beratnya. Maka itu dalam pernikahan ada istilah komitmen. Artinya mengambil keputusan yang tegas dan rutin dan kekal. Dan itu laki-laki kepala. Saya beri contoh tentang medis orang sakit. Kalau ada
pasien mengeluh, dada kiri sakit, dada kanan sakit, perut kiri sakit, perut kanan sakit, pinggang sakit, lutut sakit, pokoknya sakit di mana-mana. Saya percepat istilahnya, dokter ngobok-ngobok badannya orang ini. Nanti kata ngobok-ngobok, periksa semuanya, endoskopi, kolonoskopi, atau kopi-kopi apa lagi lah, tidak ditemukan penyakit. Setelah dari leher ke bawah diperiksa semuanya, nggak ada masalah. Maka dokter harus meriksa apanya? Kepala. Pasti something wrong di kepalanya orang ini, karena badannya aman, tidak ada apa-apa. Nanti dan itu berlaku sampai hari ini. Jadi kekudusan hidup rumah tangga itu dimulai dengan tanggung jawab kepala. Wow. Nurut Tuhan atau tidak. Harusnya dengar kata ini semua perempuan berkata merdeka kok. Mau saya ngomong ngotot gini kok. Gimana perempuan-perempuan? Merdeka. Nah itu dia. Karena suami bertanggung jawab. Saya selalu berkata kepada pria-pria yang mau menikah, menjadi presiden itu jauh lebih ringan daripada jadi suami. Tahu? Loh, betul tidak? Kenapa jauh lebih ringan jadi presiden daripada jadi suami? Karena jadi presiden harus pensiun. Nah, suami mana ada pensiunnya? Berarti tanggung jawabnya. Dan tadi di akhir sesi yang sebelum ini, karena seorang membukakan 1 Korintus 11 ayat 3, ada 3 kepala di alam semesta ini. Kepala pertama adalah Tuhan. Dari Tuhan otoritas jatuh kepada Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus jatuh kepada suami. Ini luar biasa. Maka itu menjadi laki-laki itu tanggung jawabnya luar biasa. Saya dulu mikir dari Tuhan langsung kepada pemerintah, presiden atau raja atau perdana menteri, karena itu pemegang otoritas besar. Ternyata salah. Dari Tuhan turun kepada Tuhan Yesus dan Bapa di surganya, dari Tuhan Yesus turun ke suami. Oh, hebat sekali otoritas itu. Maka itu coba cari sejarah negara-negara lain juga termasuk Indonesia. Kalau ada negara kepala negaranya laki-laki, tapi praktek hidup di rumah, istri yang jadi kepala rumah tangga itu pasti kacau. Ingat berapa presiden sebelum ini? Saya udah istilah, oh presiden itu istrinya. Pernah dengar nggak istilah itu? Karena istrinya mengambil keputusan. Suaminya seperti boneka saja. Dan negara-negara yang otoritasnya yang harusnya suami, karena itu dipilih, tapi dia lemah, istrinya lebih dominan. Maka keluarga itu keluarga tidak kudus. Karena fungsinya rusak. Sekarang jadi selalu kata kudus itu gak cuma pakaiannya, gak cuma gerak-geriknya, tidak, ritualnya tidak, tapi dari dalam. Maka itu suami-suami ingat tugas yang luar biasa. Ayat 3 masih saat Mazmur. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saya jangan marah. Konotasi subur itu apa? Saya tidak tahu sih. Konotasi subur. Kalau benar kata subur langsung mikir apa? Wah. Bukan gemuk. Subur. Betul enggak? Ini dijawab. Betul. Saya tanya, jawab. Konotasi subur itu apa? Gemuk toh segala Banyak. Maka itu kalau ada suami-suami menyiksa istri, harus
aerobik, jogging, senam, lompat, langsing terus. Suami laporkan ke Tuhan, istri laporkan ke Tuhan. Kalau suamimu nyiksa kamu, supaya langsing terus. Dengar ya, suami-suami yang nyiksa istri, ada nggak kira-kira? Terus saya tanya, ada nggak suami-suami nyiksa istri? Ada. Ya, baca ayat ini baik-baik. Nah, kalau ada suami nggak mau terima kasih istrinya, ya saya akan doakan si suami supaya dia hamil dan punya anak. Loh, kenapa? Dalam ilmu kesehatan, hormon perempuan dan hormon laki-laki yang cepat melar hormon yang mana? Nah itu dia. Jadi kodratnya. Begitu. Makin kejam kalau ada suami istri yang nggak boleh subur. Awas kamu. Maka itu kalau saya konseling pranikah, lalu janji nikah, saya nggak mau pakai umum. Aku terima kamu, baik kamu begini enggak. Salah satu kalimat. Aku terima kamu, istriku gemuk atau kurus. Ucapkan itu supaya kalau tak jadi gemuk, saya boleh protes. Sudah dijanjikan dari awal. Serius. Oke. Nah, terus anak-anak seperti apa? Ini hidup kudus. Anak-anak seperti apa? Tunas, ponjaitun, sekeliling meja. Apa artinya? Kenapa anak-anak seperti ponjaitun? Sampai hari ini, buat orang Israel, buat orang Turki, buat orang yang ada di Mediterania, negara-negara Mediterania, zaitun itu obat alami yang paling hebat. Serius. Sekarang cari data. Bangsa yang kebiasaannya mengkonsumsi buah zaitun itu jarang yang kena kanker, jarang yang alami serangan jantung, karena itu obat yang luar biasa. Sudah ribuan tahun manusia itu. Maka itu tidak salah kalau dokter-dokter menganjurkan, kalau ada bisa beli silakan. Makan, minum zaitun yang masih virgin oil. Cukup 1 hari 1 sendok makan. Ini bisa membersihkan pembuluh darah. Yang cuma di Indonesia cukup mahal, karena kita nggak punya pohon itu. Kita lihat, tinggalkan dulu Mazmur 108. Kita lihat Mazmur 104 ayat yang ke-15. Apa itu anggur dan apa itu zaitun? Dan anggur yang apa? Baca cepat. Anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak. Nah, ini jawabannya. Ternyata fungsi anggur itu membuat sukacita. Coba bayangkan, mendengar kata sukacita, saudara mikir apa? Ayolah, ringan, fresh, betul enggak? Segar, enak. Nah ini seperti yang saya katakan dari beberapa sesi ini, salah satu cara terus ngajar saya untuk mengerti firman itu dengan lihat fakta hidup saya. Maaf ya, maaf. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, ya, rumah sederhana, tapi suasana rumahnya itu enak sekali, ngatur barang-barang itu rapi. Atau sebaliknya, kita pernah berkunjung ke rumah orang kaya, rumahnya mewah, tapi kok berantakan betul. Maaf. Langsung yang keluar di otak kita mikir tentang siapa. Nah itu kenapa? Kalau melihat suasana rumah nggak mikir, oh ini siapa ya? Betul tidak? Pasti istrinya. Itu siapa yang ngajari? Loh, betul tidak?
Ini salah satu contoh di Alkitab yang memberitahu. Berkat atas keluarga itu di tangan suami, tapi rasa nyaman untuk rumah tangga itu di tangan istri. Hebat sekali pembagian tugas ini. Setuju ya? Nah itu semuanya, aduh firman ini ya, membuat wajah muka berseri karena minyak. Siapa tadi minyak? Di 128. Siapa minyak zaitun? Oh zaitun ini siapa? Anak-anak. Maaf ya. Apa yang takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka istrinya sumber sukacita, anak-anaknya sumber obat. Maaf kalau saya balik. Apa lawan kata muka berseri, wajah berseri? Muram. Jadi kalau ada keluarga-keluarga anak-anaknya membuat malu orang tuanya, anak-anaknya membuat jadi penyakit di keluarganya. Wow. Pasti papanya hidupnya gak benar, mamanya miring-miring. Maka itu anak-anaknya jadi penyakit, membuat malu orang tua. Oh begitu rupanya hidup kudus itu. Dampaknya itu hebat sekali. Dan makanan ini soal kandung kita nggak bahas karena di 128 nggak ada tentang makanan bukan. Saya tidak tahu apa yang muncul di benak saudara, di perasaan saudara ketika yang pertama kali baru mendengar prinsip ini. Saya harap yang baru pertama kali mendengar konsep ini, jaga baik-baik rumah tangga kita dengan pola hidup kudus ini. Anak-anak, adik-adik yang belum menikah, siapkan diri kalian kalau masuk pernikahan seperti ini. Saudara percaya nggak konsep ini lebih daripada uang sekian triliun dalam rumah tangga ini? Betul. Coba betul atau tidak? Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Iya. Nggak bisa. Setuju? Berkat, Iya. sukacita, Iya. anak-anak jadi obat, itu bukan karena uang. Katakan amin, saudara. Karena prinsip hidup kudus, Iya. prinsip hidup benar di hadapan Tuhan. Iya. Ini luar biasa. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saya akan melarang mereka dua mikir pestanya, mikir pakai jas apa, Iya. mikir pakai rok pengantin buatan mana. Iya. Nggak penting. Iya. Barang-barang itu dekorasinya, makanannya 3 jam jadi kain. Loh, betul atau tidak? Nggak usah diperhalus. Dekorasi ada yang miriam. Iya. Selesai pesta dicopotin semua. Sakit berarti saya. Iya, betul. Iya, betul. Betul enggak? Dan itu enggak penting. Hal-hal yang urusan luar yang cuma bisa dilihat orang, itu banyak palsunya. Setuju ya? Iya. Banyak palsunya. Saya itu sampai begitu, apa ya? Saya pakai kata apa? Karena dia bilang pesta enggak apa-apa, nanti itu amplopnya. Saya itu berkata sengaja, saudara. Ketika teman baik saya mantuk, saya tungguin buka amplopnya. Saya ingin tahu. Kembali modal aja enggak? Betul enggak? Tidak pernah. Loh, saya tanya sih, enggak ada. Orang menikah, walaupun ada tulisan undangannya ya sebelum COVID itu, dengan tidak merasa mengurangi rasa hormat kami, masih kan? Minta duit. Tetap enggak ada modal. Saudara ingat itu baik-baik. Maka itu bukan uang. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada urusan dengan uang.
Yes. Itu berkat Tuhan. Segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang itu bukan berkat Tuhan. Yes. Itu hukum alam. Betul. Saya beri resep untuk Betul. kaya raya dengan 3 hal saja. Mau nggak? Kalau masih nggak ngomong karena saya carinya susah. Mau nggak? 3 hal saja orang itu bisa kaya tanpa Tuhan. Hiduplah jahat, hiduplah acok, tetap bisa kaya. Maka itu saya selalu berkata, berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang. Iya. Maka itu ada tulisan bagus, what money can buy. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Setuju? Uang bisa beli suplemen, vitamin, pemurni air yang mahal, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli buku-buku yang mahal, tapi uang nggak bisa beli intelektual rohani. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta yang miliar, tapi uang nggak bisa beli sukacita dan bahagia. Dan banyak lagi kata-kata itu. Uang bisa beli apa saja, tapi ada banyak hal yang uang nggak bisa beli. Nah, yang uang nggak bisa beli itu namanya berkat Tuhan. Yes. Mau tahu tidak sekaya? Mau tahu nggak? Sungguh, aku kan. Mau sampai saya aku. Nomor 1, tiba-tiba dapat warisan. Loh, langsung kaya kan? Jawab, betul? Nggak usah rumah itu nggak bisa. Nomor 2, yang rajin hidup. Kalau sudah punya toko di pasar, yang lain buka jam 4, sudah buka jam 2 pagi. Yang lain tutup jam 6 sore, sudah tutup jam 10. Pasti dapat duit banyak karena rajin. Yang ketiga, pelitlah. Wow. Tujuh, Iya. pasti kaya dengan 3 langkah ini. Iya. Ambil aja lakukan, tak percaya. Iya. Loh ya atau tidak saya tanya. Maka itu jangan bicara dengan Tuhan kalau urusan duit. Tidak ada hubungan sama sekali. Inilah kunci berkat rumah tangga, kebahagiaan anak-anak hebat. Karena takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Dan saya bukan pakaiannya, tidak. Kesetiaan suami kepada istri, istri kepada suami. Tadi pas saya mau maju, tiba-tiba ada telepon dari Australia. Waduh, ini keluarga saya sedang bimbing, dalam sebulan ini istrinya ngotot minta cerai karena banyak hal yang terjadi. Waduh, istrinya panik, 3 anaknya stres. Nah, ternyata kaji bilang, luar biasa. Dia cabut gugatan cerai itu. Tapi dia minta syarat. Saya tanya apa syaratnya? Oh, gampang lakukan. Iya, saya mau lakukan. Itulah Tuhan yang mau bekerja untuk memulihkan kehidupan kita. Hidayah, ini peraturan dalam Alkitab yang Tuhan tulis. Melangkah lebih jauh. Alkitab ini sangat luar biasa. Ternyata kekudusan pernikahan dan sekali tema kita panggilannya untuk masuk dalam hidup kekudusan. Hebat Alkitab ini. Iya. Ternyata penilaian Tuhan tentang kudus dan tidaknya rumah tangga kita itu di tempat tidur. Keren gak Tuhan? Kita buka Ibrani 13 ayat 4. Jadi saya ulangi lagi, kudusnya rumah tangga kita, panggilan untuk hidup kudus tidak dinilai rajin ke gereja tidak, doanya berapa jam sehari, berapa kali, baca kitabnya rajin, enggak.
kekudusan rumah tangga kita itu dinilai di tempat tidur. Saya nggak akan lupa bulan Mei tahun 87 saya dapat pewahyuan ayat ini. Wow. Kenapa saya nggak lupa? Karena itu sangat luar biasa, merombak hidup saya, merombak cara berpikir, dan saya belum menikah waktu itu. Dan hebatnya lagi, Tuhan memberikan saya pewahyuan ini ketika tahun itu Tuhan menyuruh saya membuat sebuah acara namanya rally anti perceraian. Wow. Saya dapat berita jelas dari surga. Dan yang buat rally anti perceraian namanya rally. Jadi kami mulai dari kota Denpasar. Sepanjang tahun 87 itu nggak stop sampai Desember. Nggak ada di Denpasar. Pindah langsung ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi ke Jember, ke Bondowoso, ke Probolinggo, ke Surabaya, Malang, Blitar, terus berjalan sampai ke Jogja, sampai bagian selatan Jawa Tengah, Sumpio, Wangon, Banjarnegara, terus kami naik ke Tasikmalaya kami ke Bandung, dari Bandung kami ke Cirebon, berakhir di Jakarta. Dan hamba tuanya pembicaranya kan banyak sekali. Ada yang sudah meninggal, Pak Edilio, Pak Samiton, Undang Maris, Ibu Kristenere, Pak Obajarawan, perlu banyak. Dan bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya ikut semua. Nggak ada satupun kota yang saya nggak hadir. Dan waktu itu dampaknya memang luar biasa. Itu pertama kali. Dan belum ada orang yang ada itu lagi. Rally anti perceraian. Saudara, nah bulan Mei-nya ayat ini muncul. Hendaklah berapa orang? Baca, hendaklah berapa orang? Kamu semua ngapain? Penuh hormat, nggak sekedar hormat, penuh hormat terhadap perkawinan. Stop. Firman ini jadi jelas ketika ada dua kasus di Indonesia dari dua tokoh yang sangat terkenal. Nah, maka itu ingat tadi saya berkata di sesi sebelum ini ketika baca Yeremia 1:5 bahwa salah besar kalau gereja menjadikan Alkitab ini hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen saja. Salah besar. Nah, saya mau buktikan ayat ini. Perintah Bapa di surga, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Stop. Kasus pertama ini bukan rahasia lagi, jadi kalau saya sebut nama nggak bisa disalahkan karena saya terjadi. Nah, yang masih muda-muda pasti belum mengerti. Pernah ada dai kondang di Indonesia namanya Agim. Oke? Agim ini hebat sekali. Saya sangat mengagumi dia. Tahun-tahun dia sedang jaya-jaya. Dia selalu khotbah di Masjid Istiqlal setiap minggu siang jam 14 dan disiarkan live se-Indonesia oleh SCTV. Nah, saya sering sibuk lupa. Istri saya ingatkan lagi muncul gitu. Karena dia tahu, saya tahu saya mengakui belum ada dai pengkhotbah Islam seperti Agim, ya karismatik betul dia. Begitu tertarik saya dengan Agim, saya beberapa kali mengunjungi pusat mereka Daure Tauhid di Gegerkalong di Bandung. Sepanjang saya kesana, saya lihat semuanya hebat ini. Setiap hari waktu itu puluhan bis turis itu yang diisi 50 orang berjejer. Terus saya ketemu para penjual makanan bersouvenir di sekeliling. Saya tanya mereka, kami dapat berkah Pak? Tamu nggak habis-habis. Begitu hebatnya, saudara. Tapi sehari Hakim nikah lagi ceraikan istri. Nah,
langsung turun pamornya sampai hari ini. Dan berapa kali saya ketemu ibu-ibu pengajian, saya ajak mereka diskusi. Loh, bukankah di hukum kalian boleh laki-laki menikah lebih dari satu? Rata-rata jawaban mereka, Pak, nggak ada wanita bodoh mau diadu. Aneh bukan? Nah, dari situ saya melihat, berarti hukum ini hendaklah kamu semua penghormat dan perkawinan itu tertulis di hati semua manusia di dunia. Yes. Bahwa pernikahan itu wajib dihormati. Apa kata dihormati? Dijaga kekudusannya. Selesai kasus hakim sampai akhirnya dia tak bangkit. Muncul kedua kasus Ahok. Iya. Masih ingat? Siapa yang gak takut dan bangga dengan suara kita yang loh, betul tidak? Bukan cuma orang Indonesia, yang di luar negeri pun sama. Kapan pamornya itu? Jawab, ketika dia tidak menghormati perkawinannya. Iya. Dahsyat gak firman ini? Jawab, dahsyat gak firman ini? Iya. Dalam bentuk apa semua orang wajib penghormat terhadap perkawinan? Dalam bentuk urusan tempat tidur dan baca dan janganlah kita ngapain mencemarkan tempat tidur. Karena coba cari terjemahan yang lain. Nah, ini bahasa Indonesia tidak jelas. Di banyak terjemahan ditulis tempat tidur pernikahanmu. Bahasa Inggris coba. Ya, the marriage kept undefiled. Jadi ranjang pernikahan kita itu yang diminta untuk Tuhan kuduskan. Luar biasa. Oke, bentuknya bagaimana? Jangan mencemarkan. Apa kata lain cemar? Coba, apa kata lain cemar? Kotor, najis. Nah, saudara, percayalah, gak usah cari, pokoknya percaya. Tidak akan pernah ada negara manapun yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Ini pemerintah nganggur. Betul nggak? Nah, harus tempat tidur rakyatnya. Ternyata pemerintah surga yang ngurus tempat tidur itu. Nah, saya ingin mengajak sekarang kembali ke perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, coba jawab. Setiap kali Tuhan yang Maha Kudus itu hadir di suatu tempat, dia pasti ngomong kalimat yang sama. Tempat ini kudus. Walaupun itu bekas seperti Musa, waktu Tuhan hadir di semak yang menyala dengan api dan tidak terbakar. Itu kan jalannya kambingnya Musa tiap hari. Iya. Betul? Berarti kambing itu berak kencing di sini. Tapi ketika Tuhan hadir, tempat ini kudus. Musa pasti bingung, kudus samaan. Berarti di semua tempat yang Tuhan hadir, tempat itu adalah tahta Tuhan. Kalau di seluruh Alkitab, dengar, kalau di seluruh Alkitab hanya ada satu tempat yang Tuhan minta di kita kuduskan. Tempat apa itu? Loh, tempat apa yang Tuhan minta kita kuduskan? Tempat tidur suami istri. Berarti Tuhan ngapain? Hadir. Ini luar biasa. Salah satu lagi cara Roh Kudus ngajar saya untuk menemukan kedalaman Alkitab. Setelah Tuhan menunjukkan kebenaran secara roh, saya nggak pernah cari
Tapi itu otomatis dan selalu dan pasti Tuhan tunjukkan secara apa ya? Pengertian, saya lupa istilahnya, secara fakta. Nah, contoh, ini saya ditunjukkan Tuhan secara psikologis. Ya, secara psikologis. Begini, suami istri yang di tempat tidurnya itu alami damai, indah, menyenangkan. Coba jawab. Ini secara ilmiah. Pagi-pagi dua orang ini kalau bangun, yang dibawa suasana apa? Suasana berapa cepat? Senang, happy, bahagia. Nah, dua orang yang semalaman merasakan surga di tempat tidur itu keluar kamar, yang dibawa ke suasana rumah tangganya, suasana apa? Jawab cepat. Surga damai. Anjing pun bisa ikut merasakan. Oh, semalam aman dua orang. Karena kalau semalam nggak aman, ini dua orang keluar kamar, anjing lagi santai di depan tuh kamar, minggir. Anjing itu, oh nggak aman ya. Berarti kan ini ilmiahnya, dan itu luar biasa. Anak-anak pun bahagia karena pagi-pagi papa mama keluar kamar senyum-senyum. Kalau punya sopir, punya pembantu, ikut juga bahagia. Dan apa yang terjadi kalau semua orang di rumah itu keluar ke tanggung jawabnya, ke kantor, ke sekolah, kemana-kemana, ternyata ini rahasianya tempat tidur. Dan saya juga diajari itu bulan Mei 87 itu merubah konsep tentang pernikahan. Masih tentang ilmiahnya. Ternyata nilai, ya saya itu sampai hari ini susah menemukan kata tepat dengan bahasa Indonesia value. Nilai itu kurang kuat. Tahu kata value? Ternyata value, nilai rumah tangga kita itu tidak ditentukan rumahmu di Pondok Indah atau Pondok Labu. Nanti yang nggak ngerti, Pondok Indah itu daerah mewah di Indonesia, Pondok Labu itu daerah pinggiran. Pondok Ungu lebih. Labu nilai rumah tangga kita tidak ditentukan mobilmu merek apa, tahun berapa. Nilai rumah tangga kita tidak dinilai dengan gajimu berapa, penghasilan berapa sebulan. Tapi menurut Tuhan, nilai rumah tangga kita adalah di tempat tidur suami istri. Wow. Suami istri yang harmonis, tempat tidurnya pasti indah dan menyenangkan. Selalu ada tawaria, gurauan di situ. Tapi suami istri tidak harmonis, tidak menjaga, tidak hidup dalam kekuasaan, tempat tidurnya pasti sepi. Kenapa ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut sebenarnya? Loh, pacar atau tidak seperti itu? Jangan cepat. Nah, maka itu jujurnya suami istri dalam seminggu terakhir, bagaimana suasana tempat tidur kita? Keluarga yang cukup kaya, kamarnya banyak. Suami istri yang tidak berdamai. Tahu kata tidak berdamai? Sedang apa? Sedang marah. Pasti suasana tempat tidurnya nggak enak. Nah, kalau rumahnya besar, kamarnya banyak, yang satu pasti alasan aku pindah kamar sana panas. Jadi ilustrasi itu malas. Nah, kalau sampai terpaksa ada kamar lain, satu tempat tidur, tapi satu nggak ada utara, satu selatan. Cuma ketemu pantat itu saja. Nanti nggak contoh gitu.
Nah, yang lebih celaka lagi, apa yang kembali ke Indonesia, apa yang menjadikan tempat tidur kita najis? Bukan berarti saking sibuknya kita sampai 4 bulan gak cuci sepatu, bukan. Yang menyebabkan tempat tidur kita najis kalau ada persudalan dan perzinahan. Ini hidup tidak lurus. Mungkin saudara seperti saya pertama kali belajar ayat ini, dan waktu itu saya belum menikah, tapi Roh Kudus menunjukkan. Ayo, maaf, jujur jawab, nggak usah pura-pura. Semua kita pasti pernah tahu atau pernah alami. Ketika suami istri sedang di tempat tidur, tapi hatinya, orang tua bilang begitu, hatinya sedang jengkel. Maaf, wajar nggak salah satu atau salah dua ini ingat mantan? Wow. Lu sempat jawab saya tanya, wajar dia. Lu saya tanya wajar nggak? Mau selalu nggak? Wajar nggak saya tanya? Saya bilang saya nggak punya mantan, sudah tahu. Selalu jawabnya. Terus saya coba tanya wajar nggak? Nggak wajar. Nggak wajar. Sama gilbet ya? Gilbet ya? Serius kan? Masih ingat hukum surga tentang perzinahan dan pembunuhan itu pun itu. Hukum surga tentang membunuh itu ternyata nggak harus menghilangkan nyawa orang. Coba tunjukkan 1 Korintus 3:15. Ini loh hebatnya hukum surga itu. Kita makan jam berapa? Silakan. Baca 1, 2, 3. Dan kamu tahu bahwa jika ada seorang pembunuh yang tetap menghidup kekal dalam dirinya, hukum ini keren. Pembunuh buat surga itu nggak harus menghilangkan nyawa orang. Benci. Saya tanya, kira-kira di ruangan ini ada orang nggak? Ada yang nggak pernah jadi pembunuh? Saya tanya jawab. Ada yang nggak pernah jadi pembunuh? Nggak ada. Bahkan mungkin berkata, saya itu nggak benci, cuma malas ketemu. Sama goblok. Nggak benci tapi malas ketemu. Loh, betul nggak? Ini istilah yang luar biasa loh. Buat Tuhan itu. Bahkan saya bisa buktikan, terlalu banyak murid-murid Yesus itu nggak cuma membunuh tapi memutilasi. Bahkan mutilasinya dicincang halus-halus. Nggak cuma potongan-potongan. Bingung nggak? Saya juga pernah bingung. Masa sih Bapak? Iya dan iya. Ini bukti. Kalau ada di antara saudara tidak mau mengampuni seseorang, misalnya kejadiannya tadi pagi, wajar nggak siang-siang ketemu orang lain kita cerita kasus tadi pagi? Teman-teman baik nggak? Wajar nggak kita cerita? Lu tahu tadi pagi kok digituin sama itu? Lu ngerti nggak ilustrasinya? Sore-sore ketemu orang lagi yang lain, cerita lagi kan? Cepat-cepat apa masalah? Besok ketemu orang lagi, cerita lagi kan? Jadi yang namanya manusia kurang ajarnya minta. Saya nggak tahu siapa menemukan istilah ini, tapi saya percaya saya ketemunya seorang hamba Tuhan di Ungaran, Jawa Tengah tahun 80-an yang lalu. Dia punya istilah ini. Yang namanya orang itu kalau dititipin uang sering kurang, kalau dititipin omongan pasti lebih. Setuju nggak? Setuju pakai itu. Nah, kasus yang kemarin kita disakiti orang tapi tidak mengampuni.
dan kita terus ceritakan. Berarti tambah besar nggak dari kasus aslinya? Lu cepat jawab. Bahkan sudah jauh. Nah, melenceng jauh. Saya ini mau katakan, berarti kita sedang memutilasi orang itu. Potong kecil-kecil. Kira-kira banyak mutilasi di sini? Lu ayo jawab. Gimana sekali bertobat banyak. Nah, itu nggak kudus. Tidak mengaku. Berapa waktu yang lalu salah seorang anak saya kirim saya tulisan bagus. Saya nggak tahu siapa yang tulis, tapi dalam bahasa Inggris. To give and to get. Tapi kata to diganti angka. Berapa ya? Terus ditulis coba kalikan 2. Wih, saya bilang jadi forgive and forget. Keren gak? Iya. Nah, mengampun itu memulihkan semua. Iya. Jadi jangan anggap aku nggak berzina, aku nggak mencuri, tapi nggak mengampuni orang. Itu nggak kudus. Nah, begitu pula pasal perzinahan. Surga itu keren memberi hukum berzina. Itu lebih ngeri lagi. Buat Tuhan berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Berzina buat Tuhan nggak perlu pelukan, nggak perlu di tempat tidur, nggak perlu. Masih ingat hukum berzina? Barang siapa teruslah memandang orang lain dan mengingininya, berarti dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Ini hukum gila sekali. Ayo saya punya istilah ini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar. Jawab cepat. Ya. Nah, berarti ada nggak yang lolos nggak pernah berzina? Enggak. Nah, kembali tempat ini. Ketika seorang suami lagi menginginkan melakukan hubungan dengan istri, atau seorang istri lagi ingin melakukan suami, tapi masih dalam suasana jengkel, nggak mau melayani. Saya tanya lagi, jujur, bisa nggak ingat mantan? Berarti nggak ilustrasi. Berarti ada persundalan dan perzinahan di tempat tidur kita. Karena istri kita, suami kita nggak mau melayani. Lu ngerti nggak? Iya. Ini dahsyat sekali. Jadi satu-satunya tempat yang Tuhan minta untuk dikuduskan, bukan mimbar gereja, bukan kamar doa kita, bukan bukit doa kita, tidak. Tempat tidur. Karena Tuhan hadir di situ. Dan sambungkan tadi dengan Matius 18 ayat 19. Aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau ada suami istri sepakat ngajak anak-anak bersatu dalam namaku, itu ternyata di tempat tidur. Wih, luar biasa. Ayat terakhir, Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Nah, coba cari bahasa Inggrisnya, unik atau terjemahan yang lain. Tuhan itu suka guyon kepada kita, percaya. Be angry. Saya kaget. Marah kok disuruh? Lu tahu nggak kata be angry ini? Silakan marah. Nggak apa-apa. Asal jangan berbuat dosa. Bagaimana marah tidak berdosa? Ternyata marah tidak berdosa bukan tergantung besar kecilnya amarah, tergantung waktunya. Nah, kembali ilmiahnya saya temukan ketika saya ketemu beberapa psikiater, beberapa psikolog. Saudara, seperti yang tadi siang saya tanya, masih ingat kalau ada dua orang di dunia sering saling menjengkelkan, pasti suami istri. Nah, di dalam psikologi, marahnya suami istri itu nggak boleh ditahan, nggak boleh ditekan, itu jadi penyakit. Keluar. Bahkan kalau saya konseling pranikah,
salah satu pertanyaan klasik saya. Dalam 1 bulan berapa kali kalian bertengkar? Itu wajib ditanya. Kalau saya konsen pranikah, mereka jawab, aduh, aman kami Pak, 3 tahun pacaran kamu gak pernah bertengkar, saya batalkan pernikahan. Pasti ini kemunafikan. Biasanya kalau dalam pacaran nggak ada pertengkaran, pasti ada suka ngomong gini, ya adalah demi kamu, ya adalah demi kamu. Itu biasanya ngomong gitu cowok dan cewek. Cowok. Cowok goblok. Demi kamu, demi kamu. Begitu menikah lain, nggak ada demi kamu lagi. Ya betul atau tidak? Ini pasti goblok. Mengapa kalau pacaran saya wajibkan bertengkar? Persahabatan yang benar itu harus ada gesekan. Setuju? Iya. Dengan gesekan salah paham, saling kenal. Maka itu kalau selama pacaran harus bertengkar supaya masing-masing membuat kalimat ini. Oh, ini yang akan kunikahi seumur hidup. Karakter aslinya kuat dan itu bagus. Jangan ditahan. Tapi bukan diteruskan, diperpanjang. Tidak, hanya untuk saling mengenal. Setuju ya? Nah, itulah suami istri. Kalau mau marah-marah, be angry and do not sin. Kapan marah kita nggak berdosa suami istri? Kalau matahari terbenam, kita berdamai. Nah, ini aneh buat saya. Kenapa tunggu matahari terbenam? Tidur. Dalam waktu Yahudi, orang Yahudi itu paling unik sedunia. Menghitung hari baru bukan internasional. Kalau kita itu jam 00 itu hari baru. Kalau orang Yahudi waktu matahari terbenam itu hari baru. Maka itu Yesus disebut 3 kali dalam kubur. Betul. Sebab Jumat itu dihitung 1 hari. Lalu Jumat sore sudah masuk hari baru kedua. Minggu itu hari ketiga. Jadi nggak usah bingung. Oh, baru 2 hari kok 3 hari gimana? 3. Itu sudah 3. Tapi kalau kita pakai hukum Ibrani 13 ayat 4, biasanya kalau sudah matahari terbenam itu kan sudah mulai sore ke malam. Waktunya kita tidur. Nah, Tuhan gak ingin kita suami istri naik ke tahta Tuhan, karena tempat yang harus diputuskan dalam tempat tidur kita. Berarti itu tahta Tuhan. Kita suami istri tidak boleh naik ke tahta Tuhan dengan jengkel. Dan tensesnya kayak ini, present continuous tense. Seharian ribut. Kenapa harus seharian? Karena kan nggak ketemu di kantor kerja masing-masing kok. Ribut kalau pakai WhatsApp, pakai email terserah. Begitu sore matahari terbenam. Aduh sorry ya Bang, sorry ya Bang, ya sorry muka. Oh berdamai lagi. Makan malam sama-sama. Naik ke tempat tidur berdamai. Begitu bangun pagi, lanjut. Ini sudah. Makan kenapa? Kalau ada yang tanya saya, terus sampai kapan? Kamu sampai bosan bertengkar? Keren ya ayat ini. Oh, maka itu ingat, yang belum menikah tidak boleh marah. Tunggu menikah dulu baru kamu boleh marah. Karena ini untuk suami istri kok. Ini wanita yang luar biasa. Siap jaga kekudusan. Apa yang terjadi kalau sudah matahari terbenam, suami istri tidak berdamai? Lihat ayat 27. Ngeri. Apa bunyinya? 1, 2, 3. Dan janganlah berkesempatan pada si bunuh senjata. Apa arti kata memberi kesempatan? Celah. Apalagi yang mengundang. Kalau saya beri ilustrasi. Orang timur, orang barat bersama. Berarti kalau ada suami istri
tidak berdamai setelah matahari terbenam. Berarti suami istri itu mengundang iblis nginap di rumah. Bego nggak? Misalnya bego nggak? Double bego. Saudara, nah ini tradisi. Kalau kita terima tamu untuk nginap, kan nggak mungkin kita berkata, maaf ya kami sibuk, nggak nyediakan sarapan, cari sarapan sendiri di luar sana. Wajar nggak orang seperti itu? Ini yang buat saya kaget. Iblis yang diundang suami istri untuk nginap karena suami istri nggak mau berdamai. Maka pagi setan bangun, sarapan mereka adalah anak-anak kita yang dimakan. Saya kaget. Maka itu ketika papa mama tidak harmonis, anak-anak jadi korban saya. Setelah dengar ini, apakah saudara tetap mau mengampuni istri, nggak mau mengampuni suami? Tetap dendam, tetap sakit hati, bertobat. Tema kita panggilannya untuk masuk hidup dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita suami istri untuk hidup dalam dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.